Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan CFG dan bentuk normal. Terima kasih atas kesempatan waktunya untuk Bapak Priyo Sidik Sasongko selaku dosen pengampu teori bahasa dan otomata. Pada kesempatan kali ini kami berlima yaitu Karisto Mark Gibran, Faturrahman Al-Haritsu, saya sendiri Muhammad Faris Aditya Pratama, Muhammad Ilmi Sani, dan Sadira Taruna Kalvidoro akan membahas CFG dan bentuk normal. Yang pertama, CFG. CFG yang akan dibawakan oleh saya. CFG atau konteks free grammar adalah sebuah konteks free grammar terdiri dari 4 tupel, yaitu V, T, S, dan P. Nah, masing-masing mempunyai arti tersendiri. Yang pertama itu V. V merupakan himpunan terbatas yang biasa disebut variabel. Yang kedua itu adalah T. T merupakan himpunan terbatas yang diurai dari V. Biasanya disebut terminal. Yang ketiga, S merupakan start variable. Dan yang keempat adalah P, merupakan himpunan terbatas yang berisikan himpunan dari production rules. Nah, adapun contoh dari V, T, S, dan P. Grammar contohnya itu adalah G, S menuju A, variabel S, B, S menuju lambda. Di mana V adalah variabel S-nya, T adalah terminalnya A dan B, dan P adalah production rule-nya, yaitu S menuju A, variabel S, B, atau S menuju lambda. Nah, yang selanjutnya ada derivation. Derivation adalah penurunan dari grammar. Contohnya G, S menuju A, variabel A, B. A, variabel A menuju A kecil, variabel A, B, B. Dan selanjutnya ada variabel A menuju lambda. Nah, turunannya itu dari variabel S menuju A, variabel A, B menjadi A dan B. Karena variabel A tersebut digantikan oleh lambda. Lambda di sini tidak dituliskan. Nah, jika kita mengganti variabel A dijadikan dengan A kecil, variabel A, B kecil, maka menukarkan variabel A di sini dimasukkan dengan A kecil, A besar, B kecil. Lalu mengganti A kembali dengan lambda sehingga dia hilang. Nah, yang ketiga sama dilakukan pengulangan 2 kali. Yang terakhir dimasukkan lambda, maka ia menghilang. Dan bahasa grammarnya itu akan menjadi A pangkat N, B pangkat N, di mana N lebih besar dari 0. Adapun notasi yang mempermudah jika terurai menjadi 2. Itu dapat dituliskan variabel A menjadi A kecil, variabel A B kecil, atau lambda. Yang selanjutnya ada derivation tree. Derivation tree adalah pohon berakar yang memerintahkan secara grafis mewakili informasi semantik dari string yang berasal dari CFG. Contohnya, S menuju A besar, B besar, A menuju A kecil, A besar, atau lambda, B menuju B besar, B kecil, atau lambda. Yang pertama itu, kita mulai dari variabel S. State awalnya itu bisa menjadi kemungkinan 2, yaitu variabel A ataupun B. Nah, selanjutnya dari variabel A, kita mengubah variabel A itu menjadi A kecil dan A besar. Nah, yang selanjutnya lagi, kita mengubah variabel B disubstitusikan dengan yang sebelah sini, B menuju B besar, B kecil, dimasukkan di bawah B. Lalu yang terakhir, mengubah variabel A itu menjadi lambda, karena untuk menghilangkan variabel. Selanjutnya juga begitu, yang B-nya diubah menjadi lambda agar variabelnya tersebut menghilang. Nah, hasil yang didapatkan adalah A, lambda, B kecil,
atau sama dengan A, B, B, karena lambda tidak perlu disebutkan. Kemudian masuk ke ambiguity. Ambiguity atau ambiguitas merupakan suatu tata bahasa atau grammar. Nah, tata bahasa ini bisa dikatakan ambigu jika terdapat yang pertama, lebih dari satu turunan paling kiri atau leftmost derivation, atau yang kedua, lebih dari satu turunan paling kanan atau rightmost derivation tree. Kemudian atau yang ketiga, lebih dari satu parse tree untuk string input yang diberikan. Nah, ambiguity ini jika dalam grammar terdapat ambiguitas, maka itu tidak baik untuk konstruksi compiler. Nah, tidak ada metode yang dapat secara otomatis mendeteksi dan menghilangkan ambiguitas. Tetapi ambiguitas ini dapat dihilangkan dengan menulis ulang seluruh grammar tanpa ambiguitas. Next. Nah, jika terdapat sebuah grammar G sama dengan himpunan S A, B, kemudian S menuju A variabel S B kecil atau B variabel S A atau S atau lambda. Grammar ini menghasilkan string yang memiliki jumlah A dan B yang sama. String ABAB dapat dihasilkan dari grammar ini dalam dua perbedaan cara, seperti yang ditunjukkan pada derivation tree berikut ini. Nah, ABAB ini memiliki dua turunan paling kiri yang berbeda, yaitu S menuju A variabel S B kecil, kemudian menuju A B kecil variabel S A B kecil, menuju A B AB. Nah, kemudian di turunan paling kanannya juga bisa ditunjukkan dari derivation tree di atas. Nah, next. Nah, masing-masing pohon derivation di atas dapat diubah menjadi turunan paling kanan atau rightmost derivation yang unik, atau menjadi turunan paling kiri yang unik. Setiap turunan paling kiri atau paling kanan derivasi dapat diubah menjadi derivation tree yang unik. Representasi ini sebagian besar dapat dibolak-balik. Nah, masuk ke contohnya. Contoh dalam ambiguitas ini bisa kita ambil contoh, terdapat sebuah grammar dengan production rule S menuju A, S menuju S tambah S, kemudian S menuju S kalikan S, kemudian S menuju dalam kurung S tutup kurung, dan A menuju elemen 0, 1, 2 sampai elemen ke angka 9. Nah, V ini himpunannya terdiri dari A dan S. Kemudian terminalnya berisi tambah kali buka kurung dalam kurung elemen angka 0, 1, 2 dan seterusnya sampai angka 9. Dari string 3 kali 2 ditambahkan 5 menurut grammar di atas dapat menghasilkan dua parse tree oleh turunan paling kiri atau leftmost derivation. Nah, karena terdapat dua parse tree pada sebuah string, maka grammarnya menjadi ambigu. Nah, karena di sini terdapat dua parse tree. Ini dari turunan paling kiri dan turunan paling kanan juga bisa. Makanya grammar ini menjadi ambigu. Oke, selanjutnya ada production rules di next.
Oke, jadi pertama di sini ada substitution rules. Jadi di sini ada contoh grammar di mana grammar ini seharusnya masih bisa disederhanakan ke bentuk yang paling sederhana. Oke, bisa di next. Oke, jadi untuk menyederhanakan grammar ini, kita dapat mensubstitusikan variabel b, di mana di sini bisa kita lihat setelah disubstitusikan, di sini ada variabel s yang paling atas, itu kita masukkan variabel ke dalam, maka menjadi s menuju ke AB dan AB, di mana di sini terminal A dan juga variabel B besar dan juga terminal A dan terminal B. Lalu di sini kita cari lagi apakah masih ada variabel B di dalamnya. Ternyata masih ada di variabel A. Di sini ada A menuju A, terminal A, B, dan variabel B dan juga terminal C. Di sini kita substitusikan variabel B dan menjadi A, B, B, C. Oke, bisa di next. Oke, di sini kita masih bisa sederhanakan kembali ke bentuk yang paling sederhana, di mana kita masih bisa mensubstitusikan variabel B menuju ke terminal A dan variabel A. Bisa kita lihat di variabel S itu menuju ke terminal A dan variabel B. Kita akan mensubstitusikan variabel B ke dalamnya, maka terminal A dan variabel B kita coret karena sudah menjadi kebentuk AAA, di mana ada menjadi terminal A-nya 2 kali dan juga variabel A. Oke, di bawah juga kita masih bisa mensederhanakan lagi, kita substitusikan ke variabel A, di mana terminal AB dan variabel B terminal C kita masukkan, dan hasilnya menjadi terminal ABA dan juga variabel A dan terminal C. Oke, bisa di next. Oke, setelah substitution rule, di sini ada proses menghilangkan, di mana di sebuah grammar tuh ada beberapa aturan-aturan yang berlaku, seperti tidak boleh adanya nullable variable, tidak boleh ada unit production, dan juga tidak boleh ada useless variable. Oke, next. Oke, pertama di sini ada nullable variable. Di sini bisa kita lihat bahwa nullable variable adalah terdapat null di dalam variabel. Oke, jadi di sini kita akan coba untuk menghilangkan variabel yang memiliki null. Oke, bisa di next. Oke, jadi sama aja, kita substitusikan ke variabel S dan M. Di sini kan kita ingin menghilangkan variabel M yang paling bawah, di mana dia memiliki null dalamnya, maka kita substitusikan ke variabel S dan M yang di atas. S menuju ke A, variabel M dan B, maka kita masukkan nilai null, maka hasilnya akan menjadi S ke A, B. Lalu di variabel M ada M menuju ke AMB, di mana M itu adalah kosong, lambda, maka kita substitusikan ke dalam, maka hasilnya akan menjadi M menuju ke terminal AB. Oke, berikutnya di dalam grammar ini kita tidak boleh terdapat variabel yang menuju ke variabel, atau bisa kita bilang unit production, ya. Di sini bisa dilihat ada variabel yang menghasilkan variabel. Oke, tadi contohnya udah ada. Oke, ini adalah contoh dari grammar yang memiliki variabel yang menghasilkan variabel. Di sini ada A menuju ke B, ini jelas tidak boleh, maka kita hilangkan, bisa kita substitusikan ke variabel-variabel yang lain. Di sini ada S menuju ke terminal A dan variabel A, di sini kita substitusikan, maka hasilnya adalah S menuju ke terminal A, variabel A, dan atau terminal A dan variabel B. Nah, di sini masih bisa kita substitusikan, di mana B menuju ke A, maka menjadi B menuju ke A atau B. Oke, bisa di next.
Oke, di sini kita masih ada variabel yang menunjuk ke variabel ya. Jadi di sini kita hilangkan B menuju ke B, maka bisa langsung dicoret aja dan hasilnya masih menjadi B menuju ke A. Oke, next. Oke, tadi kan udah kita coret, maka di sini masih ada kan, berarti B menuju ke A-nya bisa langsung kita coret aja sehingga B menuju ke A-nya hilang dan disubstitusikan ke variabel S yang atas. Maka B kan menjadi A. Maka terminal A dan B besar dimasukin, disubstitusikan menjadi terminal A dan variabel A. Oke, bisa next. Oke, yang terakhir di sini ada useless production, di mana useless production itu adalah grammar yang tidak berguna, sesuai namanya useless. Nah, bisa dilihat di sini kenapa variabel B dan variabel C itu nggak berguna tuh kenapa sih? Nah, di sini bisa kita lihat B itu dia tidak terjangkau oleh variabel S, bisa kita lihat. Kalau kita lihat S menuju ke terminal A dan variabel S atau variabel A atau variabel C, nah di bawahnya ada variabel A yang menuju ke terminal A. Namun bisa kita baca itu tetap tidak terjangkau ya oleh S ya. Maka bisa dibilang variabel B ini tidak berguna karena tidak terjangkau. Nah, di bawah variabel B ada variabel C. Nah, itu kenapa kok kan dia bisa terjangkau oleh S? Iya, bisa terjangkau, betul bisa terjangkau, tetapi variabel C ini kita lihat C menuju ke terminal A, variabel C dan terminal B. Ini merupakan nested atau berulang. Nah, yang sifatnya nested atau berulang ini tidak bisa diterima. Oke, bisa lanjut. Oke, karena tadi variabel C itu berulang, nested, bisa kita langsung coret aja dari variabel S menuju ke C-nya bisa langsung kita hilangkan. Dan variabel C bisa kita langsung hilangkan semua. Oke, next. Oke. Jadi ini hasilnya ya, udah hasil dari kita menghilangkan variabel C, nilai grammarnya menjadi seperti kanan. Oke, bisa next. Nah, selanjutnya setelah kita menghilangkan variabel C, selanjutnya di sini ada variabel B tadi ya, yang tidak dapat terjangkau oleh variabel S. Nah, bisa kita lihat di kanan ini adalah gambarnya. Kan kita lihat tuh, variabel S masih bisa menuju ke variabel A, namun tidak ada hubungan sama sekali dengan variabel B. Maka bisa kita langsung hilangkan karena variabel B menjadi tidak berguna. Oke. Dan jadilah final grammarnya seperti ini, bentuk yang paling sederhana ya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke Chomsky Normal Form atau biasa disingkat CNF. Nah, CNF itu apa sih? Nah, CNF itu merupakan sebuah konteks free language L yang tidak memiliki null production dan dihasilkan dari grammar yang biasanya diproduksi dalam bentuk A menuju BC atau A menuju A, di mana ABC itu merupakan non-terminal dan A merupakan terminal. Nah, dalam menentukan sebuah Chomsky normal form atau CNF ini, kita dapat melakukannya dalam 3 langkah. Yang pertama, mengeliminasi unit production dan non production yang jika ada. Yang kedua, mengeliminasi terminal pada right hand side yang mempunyai panjang 2 atau lebih. Yang ketiga, membatasi jumlah variabel pada right hand side dari produksi menjadi 2. Nah, kita lihat contohnya nih. Misalkan kita diberikan bentuk gambar sebagai berikut. Nah, lalu kita diberikan perintah untuk mengubah bentuk tersebut menjadi Chomsky normal form atau CNF. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah mengeliminasi null production. Nah, bisa kita lihat dari gambar asalnya itu terdapat null production pada variabel B. Nah, kita eliminasi, maka setelah itu null
nilai nol pada variabel itu akan hilang. Nah, lalu lanjut kita ke langkah kedua, kita mengeliminasi unit productions. Nah, yang pertama ini kita mengeliminasi S menuju S dulu nih. Kan bisa kita lihat nih, dari langkah 1, langkah 2, S itu hilang kan. Nah, lalu kita lihat nih, masih ada nggak unit production nih? Oh, ternyata masih ada, yaitu A menuju B. Nah, setelah kita hilangkan, nah menjadi A menuju B atau S, variable S. Nah, kita lihat lagi nih, apakah masih ada nggak nih unit productionnya? Ternyata masih ada. Kita eliminasi nih, yaitu A menuju S, sehingga akan menghasilkan A menuju B atau ASA atau AB atau A atau S atau SA. Lanjut. Nah, untuk selanjutnya kita masuk langkah kedua tadi, yaitu mengeliminasi terminal pada handset yang punya panjang 2 atau lebih. Nah, bisa kita lihat nih, tadi ada terminal yang punya panjang 2 atau lebih. Nah, si terminal tersebut kita ubah nih menjadi sebuah variabel baru namanya TA. Nah, TA itu penyimpan nilai sebuah terminal itu A. Bisa kita lihat nih di variabel S nih terdapat TAB. Terus di variabel A terdapat TAB juga. Nah, kalau terminalnya sudah keeliminasi semua, kita lanjut nih membatasi jumlah variabel pada right hand side dan dari produksi menjadi 2. Nah, dari sini bisa kita lihat nih kalau ternyata ada nih variabelnya yang lebih dari 2, itu tadi ASA. Nah, kan maksimal variabel itu kan cuma 2, jadi kita ubah si SA-nya tersebut menjadi VA, sebuah variabel baru yang nama VA. Nah, kita lihat tuh di variabel S, ASA menjadi AVA, di variabel A, ASA juga berubah menjadi AVA, di mana VA itu menyimpan nilai variabel dari S dan A. Nah, karena semua langkah-langkahnya sudah terpenuhi, maka kita peroleh bentuk akhir dari CNF tersebut adalah S menuju AVA atau TAB atau A atau AS atau SA. Lalu untuk variabel A-nya menuju B atau AVA atau TAB atau A atau AS atau SA. Lalu untuk TA-nya itu menuju A dan VA-nya menuju SA. Greibach normal form atau GNF. CFG yang termasuk dalam GNF adalah jika produksinya termasuk dalam bentuk berikut, yaitu A besar menuju B dan A besar menuju B, C1, C2 sampai dengan Cn, di mana A dan semua C adalah bukan terminal dan B merupakan terminal. Bisa di next. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengkonvert CFG ke GNF. Yang pertama, periksa apakah CFG mempunyai production unit atau null production dan hapus jika ada, menggunakan unit dan null production removal. Yang kedua, periksa apakah CFG sudah dalam bentuk CNF atau Chomsky normal form dan ubah ke CNF jika belum. Yang ketiga, ubah nama dari simbol non-terminal ke dalam bentuk AI, yaitu I itu bentuk urutan yang naik. Yang keempat, aturan mengubah sehingga non-terminal dalam urutan yang naik, sehingga jika produksi dalam bentuk AI sampai dengan AJ, maka I lebih kecil dari J dan tidak boleh I lebih besar atau sama dengan J. Yang kelima, menghilangkan left recursion. Bisa di next. Berikut contoh yang diberikan. Itu diberikan grammar sebagai berikut: S menuju C besar A besar atau B besar B besar, B besar menuju B kecil atau S besar B besar, C menuju B kecil, A besar menuju A kecil. Nah, dari contoh di atas tidak terdapat unit production dan juga null production. Jadi langkah pertama tidak perlu dilakukan. Kemudian langkah kedua, kita perlu memeriksa apakah ini dalam bentuk CNF.
Dan contoh yang disediakan sudah dalam bentuk CNF. Dan kita langsung ke langkah ketiga. Langkah ketiga adalah kita perlu mengganti simbol yang non-terminal menjadi AI. Bisa di next. Maaf, bisa kembali ke yang sebelumnya. Nah, di sini S diganti menjadi A1, C diganti menjadi A2, A diganti menjadi A3, dan B diganti menjadi A4. Next. Kemudian kita langsung ke langkah keempat, aturan mengubah sehingga non-terminal dalam urutan yang naik. Dalam baris kedua, di sebelah kiri bisa kita lihat bahwa A menuju B atau A4 menuju A1. Maka bentuk itu tidak boleh, karena tadi dibilang I itu harus lebih kecil daripada J. Di sini I-nya itu yaitu 4 menuju A1, di mana J-nya itu 1. Maka itu harus diubah dengan mengganti nilai dari A1. A1 bisa diganti dengan nilainya yang sebelumnya tadi, yang ada di slide sebelumnya, yaitu menjadi A2, A3, A4, A4. Maka nanti diganti menjadi, karena A2 juga tetap lebih kecil, maka diganti menjadi bentuknya A2 itu menjadi B. Jadi A4 menuju B, A2, A3, A4. Selanjutnya A4, A4, A4. Nah, setelah itu, dan kita bisa lihat lagi kalau masih belum memenuhi syarat ya yang keduanya, karena A4 menuju B sudah memenuhi, tapi selanjutnya itu A4 menuju A2. Karena A2-nya 2 itu J dan I-nya itu 4, masih lebih besar I daripada J, maka nilai A2 juga diganti menjadi nilainya yang terdapat di contoh sebelumnya, itu menjadi B. Maka terdapat di sini A4 menuju B atau A4 menuju B A3 A4 atau A4 menuju A4 A4 A4. Bentuk ini tidak boleh, pada bentuk A4 menuju A4 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 tidak boleh digunakan dalam bentuk GNF. Dalam kondisi ini A4 menuju A4 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 dikenal sebagai left recursion. Kita perlu melakukan langkah kelima, yaitu menghilangkan left recursion. Bisa di next. Untuk menghilangkan left recursion ini, kita harus menggunakan variabel yang baru. Di sini dicontohkan misalnya Z. Kita akan mengambil 2A4 yang dituliskan sebanyak 2 kali. Yang pertama bersama dengan variabel Z, dan yang kedua tidak bersama dengan variabel Z. Maka nanti Z itu bernilai Z menuju A4 A4Z atau A4 A4. Kemudian kita mengganti nilai A4 menjadi nilai yang di atas dengan nilai Z dan tanpa nilai Z. Jadi yang A4 di atas itu diganti yang sebelumnya menjadi nilai Z. Jadi nilainya itu A4 menuju B atau B A3 A4 atau BZ atau B A3 A4Z. Dan bentuk ini telah memenuhi syarat. Kemudian mari kita lihat bagaimana bentuk dari grammar yang kita punya. Di sini bentuk grammar yang kita punya menjadi A1 menuju A2, A3 atau A4, A4. Di sini A4 menuju B atau B A3 A4 atau BZ atau B A3 A4Z. Dan Z menuju A4 A4 atau A4 A4Z. Dan ada A2 menuju B dan A3 menuju A. Sekarang kita lihat apakah grammar sudah bentuk GNF. Bisa tolong di next. Nah, di grammar tersebut belum dalam bentuk GNF karena kita memiliki variabel yang didahului oleh variabel yang non-terminal. Yang tadi ya A1 menuju A2, A3 atau A4, A4. Jadi kita harus mengganti nilai A2-nya. Di sini yang di paling atas, contohnya A2 sudah diganti dengan nilainya A2 tersebut. Dengan A2 menuju B, jadi A2 diganti dengan B. Nah, A4 menuju B sudah sesuai dengan syarat, atau A4 menuju B A3 A4 sudah sesuai dengan syarat. Kemudian A4 menuju BZ sudah sesuai dengan syarat, dan A4 menuju B A3 A4Z itu juga sudah memenuhi syarat.
Kemudian kita lihat A4 menuju B, atau BA3 A4, atau BZ, atau B3 A3. Oh, itu sudah. Dan untuk nilai Z, kita akan mengganti nilai A4 yang pertama dalam setiap bentuknya. Jadi, hasil yang dihasilkan adalah Z menuju BA4, atau BA3 A4 A4, atau BZ A4, atau BA3 A4Z A4, atau B4Z, atau BA3 A4 A4Z, atau BZ A4Z, atau BA3 A4Z A4Z. Lalu kita lihat A2 dan A3 sudah memenuhi syarat, yaitu variabel terminal. Maka grammar yang baru yang dihasilkan adalah sebagai berikut. A1 menuju BA3, atau BA4, atau BA3 A4 A4, atau BZ A4, atau BA3 A4 Z A4. Kemudian A4 menuju B, BA3 atau BA3 A4, atau BZ, atau BA3 A4 Z. Dan Z menuju B4, atau BA3 A4 A4, atau BZ A4, atau BA3 A4 Z4, atau B4Z, atau BA3 A4 A4Z, atau BZ A4Z, atau BA3 A4 Z4Z. Dan A2 dan A3 tetap menuju B dan A. Kemudian ada CK. Algoritma CK adalah algoritma parsing untuk CFG, Context Free Grammar. Untuk menerapkan algoritma ini, itu harus dalam bentuk CNF, sama seperti GNF ya, harus dalam bentuk CNF. Ini menggunakan pemrograman dinamis untuk mengetahui apakah string W adalah bahasa dari grammar. Next. Dari contoh yang kita miliki, kita memiliki grammar G, yaitu S menuju AB atau BC, A menuju BA atau A, B menuju CC atau B kecil, C besar menuju A besar, B besar atau A. Dan kita disuruh memeriksa apakah string W, yaitu BA adalah language dari G. Bisa di next. Nah, di sini kita akan membuat tabel ya. Di sini ada tabel string kita BA, dan ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, satu ini menunjukkan kita hanya mengambil satu variabel yang di atas, itu kan jadi BA, BA. Kemudian di bawahnya kita mengambil duanya, jadi duanya itu yang di sebelah kanannya itu, yang string selanjut dari string yang dituju, misalkan B, di sebelah kanan B adalah BA, jadi di B2 itu menjadi BA, dan A2 itu menjadi AA, A3 menjadi AB, dan B2 menjadi BA. Begitu seterusnya sampai ke 5, sehingga membentuk segitiga seperti ini. Nah, kemudian dibentuk tabel seperti yang di bawahnya, yaitu merupakan variabel non-terminal yang menghasilkan variabel terminal di atas. Bisa kita lihat, misalkan kita memiliki, kan pada B1, kita melihat hanya B. Jika kita lihat contoh grammar dari sebelumnya, B hanya dihasilkan oleh variabel B besar, sehingga B1 diisi oleh B. Kemudian A bisa dihasilkan dari variabel A besar dan C besar, sehingga A1 itu diisi oleh AC masing-masing. Dan yang B tetap B besar. Kemudian kita langsung ke B2. Variabel B2 itu diisi, maksud saya kotak B2 itu diisi oleh BA. Jadi pada sini kita melihat hasil yang menghasilkan BA. Jadi hasilnya itu A dan S. Bisa kita lihat tuh. A dan S ini didapat dari mana? Kita melihat kotak yang di atas. Variabel B itu didapat dari B besar. Sedangkan variabel terminal A didapat dari A besar dan C besar. Di sini kita semacam melakukan kali silang, jadi nanti mendapatkan hasilnya BA dan BC. Nah, kita melihat variabel non-terminal mana yang dapat menghasilkan BA dan BC. BA dihasilkan oleh variabel non-terminal A,
sedangkan BC dapat dihasilkan oleh variabel non-terminal S, sehingga hasilnya itu di kotak B2 AS. Dan kemudian kita melihat variabel yang di kotak A2 itu AA. Karena AA itu dihasilkan oleh AC dan AC, kita kali silang jadi AA, AC, CA, dan CC. AA tidak dihasilkan oleh variabel non-terminal apapun, begitu juga dengan CA. Tapi CC itu dihasilkan oleh variabel non-terminal B, sehingga A itu berisi dengan nilai variabel B. Sedangkan yang A berikutnya kan di kotak berikutnya diisi oleh AB. AB itu dilihat dari AC dan B, sehingga kalau dikali silang akan mendapatkan AB dan CB. AB itu hanya didapatkan dari variabel non-terminal S dan CB dan CB hanya dilakukan oleh terminal C. Maaf, maksud saya AB dan CB. Yeah. BC dihasilkan oleh S dan AB dihasilkan oleh C. Kemudian pada kotak B2 yang B kedua dan nomor 2 itu kan SA. SA itu dihasilkan dari B kali BA dan BC. BA itu dihasilkan oleh S dan BC dihasilkan oleh A. Maaf, kebalik, maksud saya BA dihasilkan oleh A dan BC dihasilkan oleh S. Yang ketiga di sini sedikit tricky karena kita harus melihat ketiga kan. Jadi yang ketiga itu dihasilkan oleh BAA. Jadi kita harus memisahnya jadi B, AA dan BA, A. Di B itu B sendiri ada cuma B, sedangkan AA juga dihasilkan oleh B. Jadi bisa yang menghasilkan BB itu tidak ada variabel non-terminalnya. Sedangkan kalau dilihat dari BA, A, BA itu dihasilkan oleh A dan S, sedangkan A itu dihasilkan oleh AC. Jadi nanti tidak akan mendapatkan variabel non-terminal apapun. Begitu juga dengan nilai A yang sebelah kanannya di kotak nomor 3. Dan perkalian-perkalian seperti itu akan terus berulang. Jika dia ada 4 variabel, maka dipisahkan menjadi, misalkan di sini ada BAAB, maka dipisahkan menjadi B, AAB, habis itu BA, AB, kemudian BAA, B, dan dicari variabel dan dikali silang seperti yang tadi. Sehingga nanti di saat di kotak B5 didapatkan SAC. Karena variabel S didapatkan pada ujung dari perhitungan tersebut, maka string W memenuhi bahasa dari G. Sekian dari presentasi hasil kelompok kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.